Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara al-abdu lis-salat yaqulullahu ta'ala lil malaikat irfa'u junuba abdi an raqabatihi hatta ya'buduni tahiran, ila akhir hadis. Para pemirsa pelita hati Tabalong yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmatnya, taufiknya, serta hidayahnya, dan juga nikmat iman dan Islam serta ihsan, dan juga tak ketinggalan nikmat umur dan nikmat sehat, sehingga kita pada hari ini atau saat ini berada sudah di bulan Jumadil Awal. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah nikmat sehat dan nikmat umur, sehingga kita mudah-mudahan dapat selalu melaksanakan aktivitas kita, baik itu berupa amal-amal ibadah kita atau berupa dengan pekerjaan kita yang mengandung nikmat ibadah atau nilai ibadah. Para pemirsa pelita Tabalong yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa syarat di dalam sholat, terutama dalam rukun qauli. Jadi dalam salat itu ada 3 rukun. Yang pertama itu rukun qalbi, yang kedua itu rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Nah, jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan rukun qauli yang berkenaan dengan pengucapan atau pembacaan kalimat takbir. Nah, kalimat takbir yang akan kami sampaikan ini mudah-mudahan kita, manakala yang sudah betul, alhamdulillah, dan manakala kita yang masih belum betul, mari kita perbaiki bersama-sama, sehingga ibadah kita atau sholat kita benar-benar bernilai dan mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama, syarat dalam pengucapan kalimat takbiratul ihram itu adalah satu, bahwa jatuhnya takbir itu, jadi jatuh takbir ketika berdiri pada saat mau sholat, baik sholat itu fardu maupun sholat sunat. Nah, jadi terhitung jatuhnya takbir itu ketika kita sudah berdiri. Nah, maksud berdiri di sini kita betul-betul berdiri betul. Bukan artinya belum siap
untuk sholat sudah mengangkat takbir. Jadi posisi kita betul-betul sudah siap untuk menghadap Allah atau siap untuk sholat. Nah, untuk posisi kaki itu memang perbedaan pendapat, tapi dalam fikih yang kami sampaikan ini, untuk posisi kaki itu biasanya selebar kaki. Jadi gimana kaki kita lebarnya mungkin 1 jengkal, itu untuk posisi kita berdiri betul. Kan ada kisah guru nih. Jadi guru nyampaikan lawan murid, lawan santrinya nih. Ujar guru, posisi kaki saat berdiri betul itu harus 1 jengkal atau sakelan, bahasa kita nih. Namun ketika sholat rakaat kedua, ketika naik menjelang rakaat ketiga, si guru ini kenapa kada sejengkal lagi atau tidak sejengkal lagi, melebar. Nah, jadi kemudian pada rakaat keempat lebar benar atau terberangkang si guru ini tadi. Jadi di hati si murid tadi, dalam hati, kenapa guru ini tadi nyampaikan posisi kaki cuma sekilan atau sejengkal, kenapa terberangkang? Jadi setelah salam, si murid bertanya, wahai guru, kenapa pian tadi nyampaikan posisi kaki sejengkal atau sekilan? Ujar guru, ikam belum sampai lagi makamnya kula jeri. Ujar murid nang wangal nih batakon lagi, guru lajari pang sampai ke makamnya. Nanti paksa guru menjelaskan. Ujar guru, tadi ketika rakaat kedua menjelang rakaat ketiga, itu tali celanaku tuh putus. Nah, putus artinya kandur nih. Ketika rakaat keempat putus tali nih, tali celana dalam nih. Orang bahare kan celana dalam kastok, salawar kastok atau salawar tepung. Nah, maka ketika rakaat keempat aku tabi rangkang tuh takutan aku, karena kalau kada babi rangkang celananya kan gugur. Nah, itu ujar guru, hanya paham si murid ini tadi. Nah, ini satu. Nah, kemudian yang kedua, pengucapan takbir itu dengan bahasa Arab. Jadi tidak boleh kalimat takbir itu diucapkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa lain. Umpama Allah Maha Besar, nah ini salah. Jadi di dalam sholat tidak ada bahasa Indonesia. Jadi kalau doa boleh, tapi kalau dalam sholat itu tidak boleh memakai bahasa Indonesia, harus semuanya memakai bahasa Arab. Nah, kemudian yang ketiga, syaratnya itu dengan lafaz Allahu Akbar. Jadi lafaznya yang diucapkan tuh Allahu Akbar. Jadi bukan Allah Maha Besar umpamanya. Dah luput sudah. Nah, jadi artinya lafaznya itu Allahu Akbar. Nah, kemudian yang keempat itu tersusun sebagaimana tersebut. Nah, jadi seperti tersusun tersebut. Jadi bacanya tersusun. Jadi tidak tertukar atau tidak dahulu Akbar Allah umpamanya. Jadi bujur-bujur kalimatnya tersusun. Nah, kemudian yang kelima, ini mungkin di sini kita lebih banyak keliru. Tidak dipanjangkan hamzah jalalah, hamzah zalalah. Nah, artinya di sana ada kalimat Allah itu ada kalimat sa'alib. Itu namanya hamzah zalalah. Ketika tasdid Allah itu ada kalimat sa'alib. Nah, sa'alib hamzah zalalah itu sa'alib.
Yaitu yang sealif ini tadi tidak dipanjangkan. Kalimatnya nih tidak dipanjangkan. Ya, kebanyakan artinya orang keliru nih. Panjang. Kami contohkan. Allah. Nah, panjang. Yang sebenarnya Allah itu lam zalalahnya sealif. Nah, jadi kita mungkin bisa melihat apakah itu imamnya bisa atau kada, itu kelihatan. Kelihatan. Banyak juga yang imam ini memang kada tabaca kah? Panjang. Allah. Nah, ini mungkin menurut kami kekeliruannya itu antara niat dengan takbir itu tergabung dua. Karena ketika mengucapkan Allah itu lalu meletakkan dalam hati. Artinya Allah dalam hati saja aku sholat maghrib 3 rakaat imam karena Allah Ta'ala. Jadi di sini tergabung antara niat dengan takbir. Nah, jadi kalau orang yang tahu itu tidak mau panjang takbirnya, Allahnya tidak panjang. Allahu Akbar. Nah, itu orang yang tahu tentang pengucapan Allahnya. Nah, kemudian tidak dipanjangkan ba akbarnya. Nah, jadi tidak dipanjangkan ba akbarnya. Nah, di sini juga banyak juga yang keliru. Allahu Akbar. Nah, ini contohnya yang dipanjangkan nih tadi. Sebenarnya ba-nya tidak panjang. Allahu Akbar. Nah, kayak itu. Bukan bar. Nah, jadi itu kalau bisa, kalau kita memang sudah keliru, kita perbaiki, jangan lagi panjang ba-nya. Jadi harus pendek ba-nya. Yang banyak keliru nih ketika ucapan takbir itu azan. Di azan itu banyak juga keliru. Nah, kemudian tidak menambah waw sebelum lafaz jalalah. Tidak menambah waw. Nah, ini kata kami tadi yang si ajan ini mungkin banyak keliru karena dengaran aja nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berarti di situ dia menambah waw antara Allah dengan akbar. Jadi tidak boleh ditambah. Allahu Akbar, bukan huwakbar. Nah, di sini artinya banyak yang keliru karena hanya ilmunya dengaran. Ini pernah mesti hajar lah. Saya nyetihi, oh salah sidin. Karena sidin hanya ilmunya ilmu dengaran. Ini bukan mendengarkan majelis ilmu. Nah, kita walaupun artinya kecil artiannya, tapi kalau kita kada tahu ya salah fatal. Jadi yang ke berikutnya ini kita jangan atau menambah waw sebelum lafaz jalalah. Nah, jadi harus hilangkan wawnya. Nah, ini saja sementara kita dulu dan nanti kita sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Pelita Hati TV Tapalong yang saya hormati. Nah, jadi
Tadi kami sampaikan bahwa kita jangan berhenti yang panjang atau pendek di antara dua kalimat. Kami contohkan, Allahu Akbar. Nah, artinya di sana kita berhenti. Nah, jadi kalau bisa jangan berhenti. Jadi Allahu Akbar. Nah, jadi jangan berhenti. Apalagi panjang berhentinya. Allahu Akbar. Nah, ini banyak juga kita lihat dalam prakteknya sehari-hari, orang takbir itu berhenti. Nah, jangan berhenti, terutama apalagi berhentinya terlalu panjang. Nah, makanya dalam hadis Nabi tadi mengatakan, kata Nabi, idza kabbaral abdu lis-shalah, jika hambaku bertakbir untuk salat, untuk sembahyang, maka artinya yaqulullahu ta'ala lil malaikat, Allah berkata kepada malaikat, Allah berfirman kepada malaikat, ujar Allah, angkatlah dosa-dosa hambaku, irfa'u dzunuba abdin. Nah, jadi di sana itu keutamaan, kelebihan orang yang bertakbir tadi. Ketika dia mengucapkan takbir, Allah telah memerintahkan malaikat untuk mengangkat dosa-dosanya. Nah, itu hebatnya sholat. Baru mengangkat takbir, Allah sudah menghapus dosa-dosanya. Nah, kemudian kata hadis tadi Nabi, an raqabatin hatta ya'buduni tahiran. Agar apa? Agar kata Allah ketika dia menyembah aku ini dalam keadaan suci, bersih. Ketika dia menghadap aku, dia kada berdosa lagi. Nah, itu takbir. Nah, makanya juga menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau Sabilal Muhtadin, itu fadilah, keutamaan takbir, yang sebenarnya semuanya rukun dalam sholat itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Jadi kalau orang tahu dengan keutamaan fadilah sholat, terutama dalam rukun sholat, umpama niat. Nah, niat itu kata dalam kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, niat itu akan memelihara taubat kita. Jadi taubat kita akan dipelihara Allah, artinya kita tidak akan berbuat dosa lagi. Nah, itu niat, baru niat. Yang kedua, tadi rukunnya berdiri betul nih. Nih rukun fi'linya berdiri betul. Kalau niat tadi kan rukun qalbi nih, rukunnya dalam hati. Berdiri betul itu fadilahnya meluaskan alam kubur. Jadi ketika orang berdiri betul, nanti ketika dia berada di alam kubur atau alam barzah, maka kuburnya akan luas, seluas mata memandang. Artinya tidak ukuran semeter kali 2 meter kubur itu, tapi ketika dia berada di alam kubur, maka kubur itu akan luas. Nah, makanya pernah terjadi di zaman ketika itu Siti Fatimah wafat, jadi meninggal nih Siti Fatimah, dibawa oleh para sahabat. Ketika di muka liang kubur itu seorang sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari berkata kepada kubur, wahai kubur, tahukah kamu siapa yang kami bawa ini? Ujar sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ini yang kami bawa ini ke liang kubur, yang akan masuk ke dalam kubur ini adalah anaknya Rasulullah, anaknya Nabi kita, Fatimahuz Zahra. Gimana jawaban kubur? Kubur menjawab, ujar kubur, kami kubur
tidak memandang keturunan, tidak memandang nasab. Kalau pang anak siapakah mati nih, meninggal. Bila inya beramal baik, bila inya di dunia ini beramal beribadah yang banyak, maka kami akan berbuat baik. Bila inya di alam dunia ini kada beramal, bahkan berbuat dosa atau maksiat, lihat kami juga akan berbuat jahat. Nah, jadi itu kubur. Nah, jadi kalau artinya kita terutama sholat tadi, insyaallah kubur akan luas, hanyar berdiri betul. Nah, kemudian kita bahas takbir. Takbir itu adalah fadilahnya pelita di alam kubur. Nah, gasan manarangi kita kena dalam kubur, kada kekadapan, kada kegelapan, itu takbir. Harat kalau takbir. Jadi kalau orang kada tahu fadilah sembahyang, ya koler sembahyang. Atau kalau mau sembahyang. Tapi kalau orang tahu fadilah sembahyang sampai ke 13 rukunnya nih. Sampai ke 13 rukun. Pamanya aja tahayat. Nih kami lingkau dikit. Tahayat akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sampai habis. Itu fadilahnya untuk melancarkan jawaban kita terhadap malaikat mungkar nangkir. Ujar tahayat, kena aku yang menjawabnya. Tenang aja ikam, aku yang menjawab. Ujar si tahayat tadi. Wah, itu sembahyang. Ya, aman kita dalam kubur, kada perlu menghafal di dunia. Kalau menghafal di dunia, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu rabbi haqqa, Tuhanku sebenarnya adalah Allah. Kada perlu dihafal-hafal di dunia. Kada kawa dihafalan untuk karena di akhirat amal ibadah kita nak menjawab. Nah, itu takbir tadi. Jadi pelitanya dalam kubur itu takbir. Nah, menarangi kita dalam kubur itu takbir. Nah, di dunia aja kita ke depan ngalih, pajah lampu ngalih. Nah, apalagi dalam kubur kemana main jam? Pajah lampu kemana main jam kita lampu? Ada siapa-siapa kubur atau lama akhirat itu masing-masing dah. Kada ada bantuan lagi dah. Kalau mana main jam orang sebelah katarangan, sebelah ke depan, pinjam bang lampu, kada bisa. Nah, itu alam kubur, alam akhirat, alam masing-masing dah. Para pemirsa pelita hati yang kami hormati. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mendengarkan bacaan akan dirinya sendiri, akan hurufnya. Nah, dia mendengarkan akan dirinya sekalian hurufnya. Jadi ketika dia mengucapkan kalimat takbir, telinganya seorang mendengar. Jangan kada berbunyi. Nih jangan kada berbunyi, harus dia mendengar sendiri ucapan nang dia kalimat nang ia ucapkan takbir tadi. Allahu akbar. Artinya minimal telinganya seorang mendengar. Jadi jangan kada berbunyi. Nah, telinganya seorang nyaring mendengar. Tapi mun orang banyak jangan nyaring juga. Kasihan kan jadi higa. Nah, jadi itu mendengarkan akan bacaannya atau hurufnya yang dia baca. Nah, kemudian yang berikutnya masuk waktu pada sholat yang berwaktu. Nah, jadi artinya ketika kita takbir itu sudah masuk waktu sholat, sudah. Belum waktu sholat masuk jangan bertakbir. Nah, kemudian yang berikutnya jatuhnya pada ketika menghadap kiblat. Nah, jadi ketika kita mengucapkan atau hendak mengucapkan kalimat takbir, kita sudah betul-betul menghadap kiblat. Nah, jadi sudah posisi kita menghadap kiblat atau menghadap Allah. Biasanya kita menghadap kiblat itu kan terutama hati kita, kiblat kita hati kepada Allah. Nah, itu kiblat. Hati kita ketika hendak sholat sudah hadapkan kepada Allah. Kemudian biasanya menghadap kiblat itu kita pandangan kita ke sajadah. Menghadap kiblat nih, pandangan kita ke sajadah, bukan pandangan kita ke kiri, kanan, ke atas. Nah, itu menghadap kiblat. Nah, jadi jatuhnya pada ketika kita mengangkat takbir tadi sudah betul-betul menghadap kiblat
ingin sholat. Kemudian tiada menyandarkan akan segala hurufnya. Nah, artinya tiada menyandarkan akan segala hurufnya, artinya hurufnya betul-betul, artinya maknanya betul-betul Allah itu maha besar, tidak disandarkan kepada yang lain. Nah, yang terakhir, pengucapan kalimat takbir itu mendudikan takbir oleh makmum daripada takbir imam atau imamnya jika dia mengikuti imam. Nah, di sini juga bagi si makmum ini harus mendudikan takbir oleh imam. Jadi jangan sama-sama atau kebanyakan berdulu. Ya Allahu Akbar aja imam, beimbai. Allahu Akbar aja imam, artinya nyarbarnya kita sudah bar juga. Nah, ini beimbai. Kadang ada juga berdahulu. Nah, ini kalau kita mengikuti imam itu harus kita mendudikan. Badudi. Biasanya kalau anak seragam itu dengarkan imam hujungnya bar, hanya kita berdiri atau apa umpamanya si imam tuh bangkit daripada sujud naik intikal nih, Allahu Akbar imam, baru kita naik ketika kita sudah mendengar bar oleh si imam. Jangan Allah jujur kita jo naik. Nah, ini baringanan imam ngarannya. Nah, kalau kita ngarannya makmum tuh harus mengikuti imam, jangan badahul pada imam atau jangan sama-sama pada imam. Sama aja kita bilang berbuat di motor, hendak badahul pada supir, kita anu nih penumpang rakawa. Nah, jadi kemana ujar supir ikuti supir. Nah, jadi itu artinya kita dalam takbiratul ihram terutama kalau kita mengikuti imam harus kita mendudikan takbir itu oleh makmum daripada kita imam itu lebih duluan daripada kita. Nah, itulah beberapa penyampaian kami tentang bagaimana cara pengucapan takbiratul ihram ketika kita sholat, ketika baik itu sholat wajib maupun sholat sunat, kita harus betul-betul bagus bacaan kita. Dan artinya dengan bagusnya bacaan kita, karenanya bacaan kita, maka insya Allah artinya amal ibadah kita terhadap sholat Allah SWT akan meridai dan menerima amal ibadah kita dengan baik. Nah, kira-kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi seluruh para pemirsa Pelita Hati dan juga bagi kami pribadi, dan mudah-mudahan artinya apa yang kami sampaikan ini juga sangat bermanfaat, dan kami minta ridha dan ikhlas kalau apa yang kami sampaikan ini kurang berkenan di hati atau ada kekeliruan. Ini kami mohon maaf, mohon meridhanya. Itulah kedaifan ilmu yang kami miliki untuk disampaikan kepada para pemirsa Pelita Hati. Dan kami sudahi tausiah saat ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.